Ini lu udah rekam? Udah. Ngomongin sambal kita. Ngomongin apa aja sih sebenarnya. Jadi awal mulanya gara-gara followers gue bilang bikin dong long form. Oke, terus? Biar gue bisa makan sambil makan, gue biar bisa nonton sambil makan siang kan. Gue jawab, kalau misalnya gue sambil makan ngobrolin mobil aja, emang lu pada mau nonton? Nonton katanya. Nah, kita coba dah. Tapi iya sih, gua kalau makan ada tonton kayak gitu enak juga. Nah, Gue kalau makan sendiri. hari ini kita makan ini apa nih? Luis kebab. Luis kebab teman-teman. Rekomendasi dari Ndon. Iya, ini kebab. Menurut gua sih kebab paling enak. Serius lu? Menurut gua. Oke. Kalau gua pertama kali. Apa? Naikin terus biar di endorse. Tapi berarti lu pas di sini udah dapat beberapa ini, Padang enak. Iya, favorit gua ada. Makanan favorit gua selama gua main ke Kita Karbon. Iya gue tahu. Apa tuh? Bakmi ayam alay. Anjay. Itu ae. Kelas. Makan nih. Iya. Gila, bos gue lapar banget. Makanya cocok gitu, Bang. Enggak, gue lagi nyobain sambal aja. Cocok gak? Gue lagi ini kan mumpung pertama kali nih. Ngomongin apa? Sebenarnya pengennya ngomongin seputar mobil. Cuma kita ngomongin apa ya? Enggak, menurut gue aja kemarin kan gue nggak ikut tuh Oke. event lo yang kemarin. Menurut lu gimana in general? Event grassroots drift party. In general menurut gue belum ada event kayak gitu. Kan biasa kalau drift tuh prosin selalu antar tim. Kalau itu tuh kemarin kayak bener-bener bayangin lu punya mobil, lu bisa ngedrift tipis-tipis, lu ikut. Oh, oke. Jadi lu nggak seserius itu, tapi lu join. Tapi ini cuma berlaku kalau misalnya Mobilnya bisa di. RWD. Iya, bener. Nah, solusi buat gua apa nih? Gua kan pengen RWD. Berarti Sabar, lu bikin nih. slalom habis ini. Ini buat teman-teman dulu nih, kasih tahu si Ndon lagi bikin Genio ya, tahun 92 tahun 92. Lagi bikin Genio, tiba-tiba nemu mesin apa ya? Kasih tahu. Ini sambalnya gini kan ya? Cuman jujur, kita lari dulu nih, lu yakin mau pakai sambal itu? Ini apa nih? Itu beda sama sambal itu. Enaknya yang mana? Ini sambal, lu tau gak sih kalau lu makan Thailand, sambalnya kayak asam manis gitu. Oh, Ini sambalnya. menurut lu lebih cocok kayak gimana? Kayaknya itu. Kenapa lu pakai ini? Karena gua penasaran. Nggak, kurang ternyata. Kurang, nggak masuk rasanya. Sabar-sabar. Jujur nggak masuk. Lebih cocoknya itu. Ini terlalu cair. Sebelum lu terlambat kan. Sampai mana kita? Nemu mesin. Nemu mesin. Mesin apa Sebenarnya ya? nggak boleh langsung kasih tau kali ya. Oh, iya, mesin oke, ini, oke. mesin ini cuman intinya kalau mobil Honda mesin bukan Honda. Oke. Tapi idealnya nih dipakai sama mobil-mobil drift mesinnya. Iya. Udah tebak. Begitulah pokoknya ya. Turbo nggak? Jarang yang pakai. Enggak Jarang di Indonesia lumayan. Di Indonesia enggak mesinnya. Mesinnya apa? Build Genio pakai mesin itu. Yang lumayan. Oh, di Indonesia belum ada yang bikin. Belum ada yang bikin Build Genio pakai mesin yang lo bilang. Bener. Coba ada yang bisa nebak nggak? Karena menurut gua lumayan gila nih sebenarnya. Tapi setelah first bite oke juga sih ini. Oke kan? Daging ini. Dagingnya Wah, banyak. parah men. Udah. Kayak daging cincang gitu loh. Iya, daging cincang. Aduh, kelihatan deh jauh. Cuman teman-teman kurang cocok ya dipakai saus yang ini. Nih, izin sekali lagi nih. Pakai saus normal aja. Bumbu. Sah. Juicy banget nih. Juicy parah. Sama jigong-jigongnya Adam loh ada. Jauh. Tapi itu mesin biasa dipakai ngedrift. Makanya drift. Bikin Karena lah. karena dia lahirnya juga di mobil yang notabene ditakdirkan buat drift. Like. Jadi ya sebenarnya gue masih galau itu karena harus penggerak roda depan apa belakang. Kalau gitu RWD-in lah. Nyumbang. Waduh. Kita ngapus dosa ya. Iya dong. Maksiat lu. Kurang ajar lu. Mau bikin ropang di depan. Kasih jangan. Nah, kendalanya nih
Apa ya? Karena kalau dirubah jadi rear wheel drive, lu harus buang, ya intinya lu harus bikin tengahnya lah. Dimana sasi Genio ini nggak cocok sebenarnya. Kan dia menggerak roda depan. Sama lu kayaknya ya, lu bakalan nyetirnya juga nggak enak. Nah, itu Karena gua- pasti mesti lu mundurin tuh. nah, tapi gue konsultasi nih sama temen gue Rocky. Oke. Dia bilang driving positionnya nggak berubah. Bisa. Karena Mundur. nggak, kalau nggak tahu sih. Kalau belakang mungkin merubah ya. Tapi kalau depan nggak berubah aja. Karena ada gearbox sama as roda punya mobil Serena bisa pakai. Kalau lu sebut gitu mesinnya udah bisa Iya, ketebak dong. ini harusnya udah ketebak. Iya, musiknya udah ketebak. Musiknya udah ketebak. Kasihin dikit-dikit. Di Serena. Pakai gearboxnya Serena. Heeh. Berarti Nissan. Bener juga. Gila sih ya. Anjing. Coba tebak. Mesin RWD. Mesin yang bisa di mobil RWD. Iya. Terus buat ngedrift Iya. belum pernah ada di Genio. Iya. Sebenarnya Masih nebak. ada di dunia yang udah coba. Cuman referensinya dikit banget. Lik. Kayak yang main Rock Casino tuh lihat nggak lihat ya lu ya? Jadi kita cari ininya loh apa? Ibaratnya kayak contohnya tuh susah gitu loh. Ini ngeraba-raba lah susahnya. Tapi biasanya kayak gitu tuh dia build-nya belum pernah ada for a reason sih. Nah itu yang gue takut sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ngomong possible apa impossible, ya menurut buildernya sih possible. Makanya gue ya udah gas jalan. Possible, cuma mungkin waktunya aja butuh banyak. Genio di RWD ini ada nggak? Ada? Ada kalau Genio di RWD-in. Banyak nggak? Enggak. Nggak terlalu. Karena orang cukup bodoh kalau Genio di RWD-in. Tapi bukan gua. Karena gua udah keburu beli mobilnya, dapat mesinnya. Genio di kayak swap masih oke. Iya. Tapi kita kan sukanya murtad. Murtad deh. Iya. Terus dek bawahnya tuh gua nggak tahu kalau di RWD ini dia muat apa enggak, pasti sempit banget nanti jadinya. Makanya lu harus bikin. Iya harus bikin lagi kayak tunnel itu buat segala macam lah. Nah itulah. Jadi kadang-kadang kayak semakin dipikirin semakin pusing, mendingan dijalanin. Apakah abis ini gue akan jadi branded pusing? Kita nggak pernah tahu. Tapi mungkin. Apa karena ini influence kita ketemu Felix pusing ya? Nah, Iya. Jadi ikut kena pusing juga ya gitu ya? sopir bis aja kemarin pusing nabrak ketemu gua. Anjing. Itu lu beneran rasanya gimana tuh? Sebenarnya gua udah ngerasa nih orang kok mepet bener. Ih macet. Mepet, ngerem, mepet, ngerem. Di tol apa di jalan? Di tol. Nah, Mepet. Bis, kemarin gua naik bis, nabrak anjing bisnya. Betul. Iya, enggak pulang dari Subang. Bang dari Cherry ya. Impas. pas. Waduh. Waduh, Bahaya itu. Bahaya itu. Dikat ya. Terus mepet ya. mepet. Gua udah ngerasa nih, anjing ini orang mepet banget. Ada satu. Jadi kayak agak senggang, bisa ngegas. Gua nggak tahu dia meleng atau apa, cuma emang berasa ngeremnya telat. Jadi mobilnya ngegloyok. Iya, kena lah bis depan. Bis depan juga rombongan yang sama. Berarti itu penting ini ya rem ya. BBK. Lu udah lihat kan ini arahnya mau kemana? Emang namanya rem nggak boleh main-main lik. Yang nabrak lu apa lu yang ditabrak? Gua yang nabrak, gua supir bis yang gua tumbangin yang nabrak. Sabar, lu ngerasa nggak sih sayur yang di dalam ini tuh kayak sayur bakmi anjing? Iya kan ini kayak Pocai. Kumak ya? apa sih? Pocai. Gak tahu namanya apa. Pocai ini beneran. Nah tapi gue kurang suka kalau makan kebab kalau sayurnya nggak dipotong kecil-kecil, jadinya susah, harus ketarik sayurnya. Iya, Sayurnya jujur. ketarik, dagingnya ketarik juga. Tadi hampir keselak. Nyangkut di leher. Jadi buat tukang kebab sayurnya potong kecil-kecil. Ya ini kan preferensi aja masing-masing. Ya kalau lu pada suka ya sayur yang kalau bisa mentah kagak dipotong-potong ya terserah.
Tapi iya sih, udah dagingnya cincang. Sayurnya kayak sayur mie, Daging kayak makan mie dibungkus. Ini daging apa ya? Waduh, daging gua rontok John, turun mesin, turun ke bawah. Don, sorry pot gini. Santai aja, santai. Santai aja. Bikinin lagi satu. Apa tuh? Lampu Innova Fortuner. Fortuner. Ih asik. Nah. Tapi gimana nggak keburu? Woi, serius kah? Iya, harus Januari. Cing. Berarti janjinya kapan? Mau dibayar orangnya? Biasa lu. Tahun baru. Habis tahun baru. Januari ya. Awalnya ya. Nah, Banyak orang bukan nih. Kita baru masuk lagi itu tanggal 5 kan. tapi nggak mungkin nggak dikerjain sampai situ. Jadi mungkin baru finishingnya di awal Januari udah tinggal finishing gitu. Yang penting update-nya aja sih orang-orang gini mah diem. Oke. Tapi lu kabarin dulu, takutnya dia expect Desember mau pakai tahun baruan gitu. Udah mau 2 minggu. Si lapar lu. 16 tambah 14. Real gak sih? Banyak cemilan. Kan dia marah ya. Pulang gua. Asu. Udah mau balik? Masuk. Iya kan gua. Diajak makan siang ntar sore. Makan siang ntar makan Kau sore. nyangkutin dulu aja. Hayah. Enggak apa-apa tuh, nyangkutin dulu aja. Jangan, Cok. Oke, berarti abis ini nih dari bengkel gua, lu direct langsung ke Valdo. Iya. Udah mandatori dari Valdo. Dia mau apa sih? Bersihin. Dia mau bikin gak berbet. Oh, mungkin bisa tuh kalau sama dia tuh. Dia soalnya anaknya demen ngulik Iya, banget. bener. Siapakah Yang Valdo? pasti sih setelan Delco sih. Oh iya. Iya. Ini tiba-tiba kita ngomongin Mazda nih. Nih, kalau kayak gini yang gue bingung adalah judul YouTube-nya apa ya anjing? Kalau ngidul, Makan siang. obrolan nemenin makan. Enggak. Brunch jatuhnya pagi ya? Kenapa jadi siang? Kenapa jadi kita ngomongin sebutan itu? Rating. Rating makanannya. Rating kebab. Kebab menurut gua buat makan siang gua biasanya dia di 4 lah. Anjing. Makan siang biasanya. Oke. Buat cemilan, Tapi kalau dia sebagai kebabnya sendiri masih boleh dikasih kategori 7,8 gitu. Kenapa nggak 8? Ada yang udah pernah gua kasih 8 tapi lebih enak. Gitu. Ini masih di bawahnya. Karena pure cuma gara-gara menurut gua teksturnya terlalu blend di dalam. Apa tuh? Kalau dia bisa tambahin sesuatu yang bikin lebih crunchy-nya atau apanya di dalam, nggak yang cuma blendnya, iya. itu menurut gua lebih oke. Soalnya lebih suka yang padat ya. Iya, cuma kalau buat makan siang gua overall dibandingin sama makan siang gua lainnya bisa lebih enak. Kalau gua kasih hari ini 6. Kenapa ya? Karena dia nggak konsisten. Kadang enak, kadang nggak. Oh ini nggak Nggak konsisten. Oh. Ini hari ini lagi menurut gua B aja. bukan yang favorit lu nih? Bukan. Oh, oke. Meskipun menu yang sama nih, Ling. Ya, oke. Jadi mungkin kalau rasanya dijaga bisa kayak yang nitpiknya yang kayak kemarin yang gua rasa ini enak. Iya. Mungkin bisa ini. Atau mungkin lidah gua bosen. Benar juga sih. Kan Jadi- gua masih lapar juga sih tapi. Ya lu ngambil lagi lah. Nih biar makan siang lebih panjang sedikit. Kalau nggak kan videonya cuma 5 menit, gua ambil cemilan dulu. Awal kita makan itu paling enak. Dagingnya smoky. Terus ada kayak dagingnya kayak ada gosong-gosongnya dikit. Oh jadi iya, ada tekstur. awal-awal. Iya. Bener. Bahkan di dalam garing-garingnya. Bahkan di dalam dagingnya tuh ada crunchy-nya gitu, ada sirnya. Iya. Hmm. Oh. Makanya kayak gua bisa bilang kan awalnya kayak ini gua rekomen banget nih. Mungkin Aduh, enggak dulu. Ini udah ganti chef kali. bisa jadi. Tapi bener kan teksturnya blend banget kan dalam. Banyak. Waduh. Nggak apa-apa kalau itu. Nikmatnya habis makan tuh udah wajib banget nih. Mungkin kayaknya buat bikin kayak gini, gue mesti bilang ke teman-teman follower kali ya. Gue lagi mau bikin makan siang nih. Ada yang mau nanya gitu kali ya. Iya, Boleh, jadi Iya, ada topik lagi. Iya. Topik lagi. Kalau nggak kita ngalor ngidul banget. Hmm. Tapi non, harus datang harusnya sentuh. Harusnya ya. Harusnya. Kan gua udah bilang ke lu, jujur dan izin untuk yang kesekian kali gua diare.
Gue udah pengen banget dateng nih. Tapi gue kemarin kepoin Lu kan. lu datang ya. Tai lu masuk lagi. Masa sih? Iya. Gue takut ikut backfire nih. Backfire. Ya macam sak gitu kan. Gak beres sih kalau kayak gitu tuh. Apalagi taksi drift. Iya. Dia Dia lagi high RPM ya. Gue ngasih. Terus dia ngedrift juga lewatin orang-orang ke WC. Nah, itu bahaya tuh kalau kata gua tuh. Tapi mata gua tertuju sama satu mobil RX-8 hitam. Itu keren banget. Tapi Jujur ya, di balik powernya ya, Iya. suaranya pun juga nggak tau menurut gua simple, style, meskipun dia hitam semua. Karena gua jarang suka mobil hitam all black gitu loh. Tapi kemarin tuh di situ pas gua lihat story yang lu repost tuh, ya. wah anjing itu keren banget cuy. Itu tuh yang ngepost cewek gua anjing. Itu cewek lu yang ngepost. Ini gua ngomong sange salah lagi ntar. Gak apa-apa. itu gua kagetnya. Cewek gua pertama kali gua ajak ikut event drift. Ah. Kan nonton nih pertama kita siang-siang. Ayo mau nggak ngadem ke sana? Enggak, mau nonton. Gua udah gila, cewek gua bisa. Enggak, mau nonton. Jadi gua balik nih. Dia di situ anjing sendiri. Masih nonton. Sambil video. Dia Sambil sendiri. video ini ya. Terus nyampe ke RX-8. Kan gua datang dia lagi. Gua bawa cemilan biar nggak bosan mulutnya. Ya kan? Oke. RX-8 mulai kan rotari. Bisa dong dia tiba-tiba ngomong, "Kok yang ini suaranya lebih bagus ya?" Gua langsung, "Wah, Itu cewek lu dia tahu yang mana yang emang keren. makanya anjir, Punya style dia. jarang cewek bisa bedain suaranya." Kalau kata gua, cewek lu udah Aeroplaza. Dia Udah style. Aeroplaza. Dia udah style banget. Aeroplaza approve ya. Iya, Aeroplaza approve. Karena dia ngerti nih, wah yang mana yang paten nih. Tapi jadi tuh kemarin ada tim apa ya lupa gua. Prosin juga, profesional tim. Dia Apa? bawa 2 mobil. Kan liverynya sama. Akuma. Seviro sama bukan Akuma semua mobilnya E36. Oh, oke. Seviro sama E36. Cewek gue nanya, ini yang putih jago nih. Terus ntar satu lagi lewat, kok yang ini stylenya beda ya ngedriftnya ya? Itu emang beda mobil, dia kira sama anjing. Cuma gara-gara liverynya sama. Dia nggak ngerti bedanya E36 sama Seviro. Tapi pakai livery. Speechless sih. Jujur dia bisa tahu RX-8, tapi dia nggak bisa bedain jenis mobil. Jujur sebenarnya tadi udah poin plus, tapi di sini minus lagi. Sorry, izin. Belajar lagi. Bisa jadi kupingnya lebih bagus daripada matanya. Bener. Tapi yang si Seviro-nya mesinnya RB RB 20. kayaknya 25 deh. E36 mah ini M5 Nggak tahu itu gua nggak tahu. Cuma yang E36 sore-sore patah roda. Tapi kalau ngomong BMW, nah Adam paling gitu. Dia dari dulu soalnya BMW banget anaknya. Jadi mungkin lu taruh di sana dia ini Enggak. suara mesin Enggak ini. anjing. Lu megang apa sekarang? Gua udah enggak ada. Oh, udah nggak ada, lu Udah jual. nggak ada, udah dijual. E34. E39. Oh, E39. E39 530. Gokil. Jadi fun fact-nya dulu gua sama Adam BMW-an banget anaknya. Tapi Cuma Adam duluan. Jadi nih, ini cerita awal mula nih ya. Awal Oke. mula gua beli BMW. Oke. Kasih tahu nih. Dia masih bawa Mazda nih. Mikir kasih deket nih. Gua Dia- mau Mazda. Hmm. Terus habis itu biasalah. Emang kan makanya tadi gua bilang. Kasih kontak dulu. Ini buat teman-teman yang baru mau main BMW, ini masuk nih, harus Ini mungkin harus denger ceritanya. cerita awal gua nih punya BMW nih. Tapi jangan ikutin. Tapi jangan ikutin. Gua waktu itu inget banget baru main sama Adam. Terus ada Adam, ada Freshly, ada Omer juga Kenji. deh, ada Kenji. Om Itu Erik, semua Om Erik naik yang BMW Erik. semua. Terus habis itu gue naik Mazda sendiri, Lik. Tar, tongkrongan, anjing. Nah, BMW-nya ada E60, E39, E36, E36 M46. sama E46. Ya, udah. Iya. Jadi tuh, Beda-beda nih, beda-beda. jadi gue kan, wah gila nih, mana nih yang paling gue demen kan. Terus habis itu,
gue temenin mereka nih semua nih ke bengkel. Nyusul lah gue naik BMW, naik Mazda, jebret. Gue katain gue malam itu. Mana lu masa pasti pakai mobil Jepang, Eropa lah, gini. Terus gue malam itu panas gue. Jadi berpikir gue kan, wah apakah ini saatnya gitu kan? Atau memang mungkin udah takdirnya gitu kan? Akhirnya nggak lama dari itu, 2 minggu kemudian gue cari BMW. Tapi sejak malam itu dia nyari-nyari terus. Cari BMW. 2 minggu. Facebook. Sampai satu ketika ada temen gue jual BMW. Ya sebenarnya sih menurut gue dia jual waktu itu emang dia udah restorasi. Cuman waduh, statement ini bahaya nih. Cuman menurut gue ya, orang yang jual BMW tua, menurut gue sampai dibilang siap pakai itu Bohong. Bukan bohong. jauh dari kata siap pakai. Bener gak Chris? Bener gak? Karena dia dulu juga main BMW S90. Jadi udah akhirnya ketemu lah kita setelah udah beberapa unit cari-cari ketemu satu unit M46. M46 318 2002. Jadi udah yang facelift. Nah itu kalau nggak salah kode mesinnya N42. Dimana kalau setiap kali gue ceritain masalah mesin itu ke orang, ya kan, lihat orang tuh udah bilang jangan lu beli, jangan lu ambil. Tapi namanya kita lagi, waduh, pengen banget kan ya. Lagi sange lah. Sange banget nih gue nih. Wah, ini gue harus lihat dulu. Akhirnya gue ajak Adam sama siapa? Freshly ya? Gua Freshly Kenji. Iya, lihat mobilnya, tar. Set, dari fisik, cakep. Interior, oh ya rapi. Buka mesin, wah nggak ada bagaimana. Sampai akhirnya dibuka nih, set, apa radiator ya? Radiator. Tas. Milo boy. Milo. Boy. Ini belum lo beli nih? Belum beli. Lu udah lihat nih? Udah lihat. Milo. Ya. Terus? Nyebrang dong. Tapi Milonya karena dikit jadi cuma Milo dikit doang. Jadi nggak banyak kopi susu. Kopi susu. Iya. Terus akhirnya udah dong. Gue pikir tuh satu hari. Set. Aduh. Terus gue ngobrol kan sama Adam. Adam ambil gak? Dia bilang jangan. Ya udah, gue masih tampung tuh. Adam udah bilang jangan. Terus gue main ke Serpong. Ketemulah Martin Drive Porsche. Set gue tanya-tanya. Nah, terus ada satu orang lagi di sana, si Febrian sama Alvin, dia juga bilang ke gue kan tanyakan, ini ambil gak? Jangan deh, ini gue kurang jodoh lu. Semua bilang jangan. Udah tuh, terus gue, wah udah 2 orang bilang enggak nih. Cuma namanya kita orang ngebatu, kita cari sampai ada bilang iya kan. Jadi gue tanya lagi satu orang lagi, main lah gue ke Sokodo. Gue ketemu mobil gini, dia bilang, udah lu gak usah beli yang kayak gini, lu cari aja ya 36, dia bilang gitu. Ya udah dong, berarti semua orang bilang enggak kan. Tapi bodoh gue tetap beli besokannya. Karena bonding banget jing. Enggak, waktu lihat mobil, waktu beli, karena lu pikir langsung dibawa ke bengkel, langsung kita cek. Oh, gue lupa. Kita pergi sama montirnya. Oh iya deh, montirnya ngambil. ikut. Bawa montirnya buat ngecek mobilnya. Karena deket. Jadi dari si yang meru sekitar montirnya tuh apa bilang kayak udah nggak apa-apa bos, aman, kita turunin aja mesin, kita rapiin, ini masih oke. Iya, biar Ya. montirnya dapat duit. Iya. Nah itu ya teman-teman ya, lo harus inget jangan salah bawa montir itu satu. Terus yang kedua, jangan terlalu dengerin kata montir kalau kata gua. Tetap pakai logika lu. Bener. Udah tuh. Tapi itu menurut gue poin penting sih. Banyak, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, ke mobil, bawa mobil, maunya taunya beres doang. Iya. Iya kan, bener gak? Iya. Ya, bener Banyak sih. kayak gitu anjir. Jadi kayak robot aja. Oh, mobil gue begini nih. Ya udah mesti gue bawa ke bengkel. Bener. Bengkel yang ngapain juga nggak mau tahu. Yang penting beres. Itu yang Terus salah. nggak ditongkrongin. Nah, itu yang salah. Nah, tapi gua tongkrongin. Jadi abis Tongkrongin. itu Ini udah lu ambil nih. akhirnya besokannya setelah gua udah ngomong-ngomong 2 hari setelah gua ketemu Valdo tuh. Bentar, ada cerita lagi. Apa tuh? Nah. Gua lupa nih. Yang waktu diambil. Di tempat itu gue udah bisikin, Don, jangan Don, nggak bisa Don. Ini lagi pergi ngambil nih. Iya, Iya. Don, jangan Don. Udah jangan, nanti cari yang lain aja. Tapi itu mobil emang bodinya bagus. Oh. Bodinya mulus, Lempeng. bempernya mulus, Nggak catnya pernah oke, ripena. interiornya bagus. Masih bawa BMW. Masih. Masih. Terus ada satu kata nih, kata-kata dia. Tapi gue udah bonding banget. Kalimat kematian. Udah bonding banget itu ternyata kalimat. Wah, lo kalau sampai ada yang ngomong kayak gitu lagi ke depan congor gua katain, lu goblok. Lu goblok. Lu kurang-kurangin tuh kepercayaan diri lu yang kayak gitu tuh. Iya.
Sampailah akhirnya gue bayar tuh mobil jeder, nggak pulang ke rumah. Mobil itu langsung dari rumah owner sebelumnya gue bawa ke bengkel, turun mesin setengah. Itulah itu udah mulai tragis tuh di situ tuh. Baru pertama kali. Itu pertama kali tragis tuh. Itu estimasi pertama tuh ku inget banget 8.000. 8.000. Oh iya ganti gini. Tengah perjalanan kan itu dijanjin gua 14 hari. Hari ke-7 berarti 1 minggu pertama dia bilang, "Wah, blok mesin lu ini udah bekas bubutan. Nggak rata. Udah Selipannya udah nggak bener lah." Bocor kompresi. Gua harus beli blok lagi. Udah dong. Berarti nyebrangnya luar dalam luar. Oh iya. Cuman kayak gitu udah bayar. Iya. Gua nggak mau pulang tangan kosong dong. Masa Iya. gua udah keluar 8.000, akhirnya gua bilang ya udah beli blok. Beli blok. Beli Blok apa? Blok sama. N42 gua kekampakan. Kita kemana dan Awi Awi. kalau nggak salah. Iya. Lu nggak ngobrol sama Valdo? Oh, gua tahu kalau gua ngomong sama Valdo, gua pasti udah ditai-taiin cuy. Nggak mau bantu dah dia? Bukan nggak mau bantu, tapi gua nggak kuat pressure di kata-katainnya. Iya. Ini kan Jadi kayak nanti udah tunggu beres aja gitu. Tunggu beres baru ke Nggak, Valdo. kalau ke Valdo gue yakin dia juga nggak bakal nyaranin beli blok yang sama anjing. Iya. Ya udah singkat cerita lah, ini beli nih. Tapi ini yang paling janggal lah menurut gua. Dibenerin nggak kelar-kelar. Yang dari 2 minggu jadi 3 minggu. Dari minggu ketiga dia bilang ternyata blok lamanya bisa kepake. Ngentot. Jadi blok barunya nggak jadi dipakai. Iya. Wah anjing. Wah, itu feelingnya gue pokoknya inget dari dia tuh. Bisa kepake tuh apa dibubut lagi? Iya. Iya. Dia ngomong kayak gitu biar lu dia udah bubutin lagi. Apa dia belum ngomong ke lu? Udah bubutin lagi. Nggak ngomong ke lu? Enggak. Wah, terus lu disuruh bayar bubutnya juga. Bayar tapi blok yang itunya dijual lagi sama dia jadinya. Iya. Dijual lagi lah bloknya. Jadi gua nggak jadi pakai, duit masih balik. Mungkin ya dia untung lah. Ini disclaimer dulu nih, Dodi ini emang bandit menurut gua. Sebut nama tuh ya. Wah, gua udah kesel mampus sama dia. Karena dia bisa tipikal gini, ini M46, ini M46. Gua butuh spare part ini. Di sebelahnya nih ada M46 juga bisa dipindahin. Punya customer. Bisa dipindahin. Bisa dia colok dulu tes ke gua. Toto besok kan gua kan dia cuma bilang kan ngetes kan. Besokannya habis itu tiba-tiba udah oh iya udah bisa bos, ternyata spare part udah dapet. Wah anjing. Gua bilang kan- Podcast gue jadi podcast klarifikasi ngentot. Wah, tapi ini cerita kehidupan nih. Oke, sebut nama tapi dia. Tapi ini Iya. kayak gitu kalau bengkel harus hati-hati. Tapi jujur kalau yang ini banditnya bukan cuma sama gua. Semua. Banyak orang. Dia kena, banyak yang kena deh. Akhirnya orang kabur. Udah nggak tahu kemana, nggak bisa dikontak. Tapi belum selesai mesin. Ya udah beres. Intinya Udah keluar, beres. lu udah bayar. Bayar. Pertama kali ada SKS, gua bawa tuh mobil. Wih, dengan ada Adam jebret semua, BMW semua. Wih, lu happy dong anjay. Tapi emang namanya belum jodoh. Parkir. Oh, gue inget di situ gue COD velg beli RPF, Iya. RPF Phase 2 yang lu bilang wah ini nggak banget nih gitu kan. Oh, yang Filbert bilang nggak banget nih. Iya. Tapi pada masa itu Keren. itu baru awal-awalnya. Iya belum banyak yang pakai Iya. RP. Iya. Jadi gue inget tuh. Kelar dari SKS, sampai di SKS lebih tepat ya, mesinnya rembes, cover klepnya jebol, der, oli turun ke bawah. Bah, Jadi pas awalnya kita tahu ya pas dia mau parkir mundur, kok parkir lu kencing geber-geber. tuh. Enggak. Pas parkir mundur kencing tuh, ada jejaknya netes-netes. Begitu bawa kap mesin, dar, udah muncratan oli tuh. Iya. Boh. At the same time, jadi itu waktu itu ada si siapa satu lagi yang naik BMW yang udah pindah ke Amerika. Aduh, gue lupa namanya. Gue juga lupa. Pokoknya itu BMW di situ trouble semua. Semua. Nggak semua sih. Ya Maksudnya- kalau Adam ya biasa lah, power steering bocor. Terus E36 overheat. Cuman ada kita pokoknya dari berlima cuman 2 yang normal. Sebenarnya gue normal dong. Iya. Ya power steering Lebih tepatnya doang. sih lu nggak Power steering doang. lu berprinsip kalau bocor Dia bocor itu- kencing apa rembes? Dari tabungnya. Iya. Oh, dari tabungnya. Iya, gitu doang. Terus lu tahu apa yang terjadi? Mau nggak mau pilihan gue towing apa bawa jalan kan. Dan di momen itu duit gue habis. Bawa jalan. Gue bawa jalan pulang ke rumah. Lu Bawa jalan. isi nggak olinya tapi? Oh enggak, Enggak. gue langsung bawa jalan, gue iringin sama dia iringin gue. Pas pecahan kembangan tuh gue ke kanan kan gue perbun kan, dia kan ke Cengkareng udah bubar tuh. Sampai rumah gue masukin mobil, olinya turun semua, der ke bawah, 0. Jadi waktu mesin nyala, olinya kan masih Muter. kan. Iya. Begitu mesin mati, turun semua, 0. langsung kencing. Udah olinya kering di rumah dia. Iya.
Akhirnya tapi gue belum kapok tuh sama si Dodi. Di momen itu, gue masih panggil lagi dia ke rumah gue, benerin mobil gue, gini. Dia benerin, gue beli cover clap lagi, gue beli packing seal lagi dan lain-lain. Sebelumnya cover clap udah ganti? Belum, cuman emang udah indikasi ternyata pecah dan itu jeleknya. Cover clap tuh dari awal udah harus ganti harusnya lu. Tapi susah banget cari cover clap N42 tuh yang masih utuh. Karena kalau lu beli baru 6.000 harganya. Gue beli ke Kampakan tuh cuman kayak 1 juta. Tapi gue harus Setengah lah. pilih dulu. Jadi kayak ada berapa mobil jangkit Ada yang bongkar. Ada yang pecah. Nah, habis itu gue sama dia ke Nawi. Ke itu lagi, ke Awi lagi ya, Kampakan Awi, cari cover clap. Udah sehat mobilnya. Sehat nih. Sehat berapa kilometer nih lu pakai sehat? 2.000. Oke, lumayan lah. Abis itu 2.000 tuh berapa? 2 bulan? 2 bulan lah. Iya. Enggak nyampe 2.000 kalau gitu berarti. Cuman 1.000 something lah. Karena Tapi gua jalan terus tuh. Iya. Jalan terus. Iya, setiap hari gua pakai ke toko kan. Abis itu gua ke Breaks, ke Om Erik. Oke. Nah, di Om Erik, mobil gua mati. Udah nyampe tapi? Udah nyampe. Pas kita abis nongkrong mau pulang, mobil gua nggak menyala. Mati mobil gua. Ecunya jing. Ecunya rusak cuy. Dan disitulah gua baru kayak nambah lagi kan ilmu kan. Oh ternyata ecu rusak, ngejam, transmisi nggak bisa dipindahin. Baru cabut aki, baru pindahin ke towing udah. Bawa tuh under control. Boleh nggak tahu M46 tuh pasti matic guys. Iya. Jadi ecunya ada 2 tuh. Ecu depan sama ecu yang tengah tuh. Cuman aduh kapok dah. Gua nggak bakal mau punya BMW lagi. Ecu 1. Ecu sama DME. Ada 2 ecu transmisi juga ada. Bukan ecu sih sebutannya. Iya sih, Apa iya. ya? Ya pokoknya transmisinya punya kotak sendiri Iya, ya. Ya, intinya dia kalau depan shutdown, ini shutdown. Iya. Lu tau gak main problem apa? Jadi ecunya ngedeteksi mobil itu overheat terus. Jadi mobil nggak mau di starter, nggak mau nyala. Jadi begitu gue nyalain indikasi gini, indikator gue tuh udah hot. Oh. Padahal mobil tuh lagi nggak, udah Ya. lagi diem lama gitu loh. Hot aja terus. Gue bawa tuh ke under control. Dia bilang bisa benerin. Yaudah dibenerin, wiring ulang bla 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 bla. Ingat gue 3 bulan di situ. Keluar dari sono, gue lagi main ke rumah Adam, mobil gue taruh, set, koilnya kebakar, keluar api. Satu rumah koil. Dia masih the koil individual apa distributor? Individual. Jadi gini, kan koilnya bentuknya begini kan, Iya. kepalanya kan, yang buat colok kayak gitu kan. Ada 6. Keluar asap dulu, Iya. keluar Oke. asap dulu. Tapi kita coba start nih. Gimana ya awalnya? Iya. Coba start enggak, dulu. Ya? mobilnya tuh berebet pertamanya. Oh iya, berebet. Akhirnya mau diinepin ke rumah gua, nggak mau dibawa jalan. Iya. Masuk ke garasi gua, terus iseng coba-coba, kok nggak Sambil susah start ya? kita panggil tuh bengkel selanjutnya si Om Saiful. Ya, terus pas Brandon coba-coba pokoknya keluar asap. Kayak kita lihat, kok ada asap? Buka kap mesin, keluar asap dari koilnya. Terus habis itu kayak asapnya makin lama makin banyak. Mobil udah mati, tapi itu masih nyetrum. Oh, konslet. Listriknya. Terus Iya. tau apa yang dilakuin? Koilnya dicabut. Siapa yang cabut ya? Lu ya? Gua Dicabut terus Gua- kayak kan gue pikir gini, berarti listrik masih ngalir ke koil terus nih, Iya. ada yang aneh nih. Gue cabut dong, cabut koilnya. Begini kan dia panjang begini kan, terus gue cabut gini, gulungannya udah copot, udah rontok. Boh. Jadi pas kalau gue cabut nih, gulungan semua tuh sampai bawah panjang, gue ulur, gue tarik. lu tau apa yang terjadi? Turun lagi setengah lagi. Iya iyalah. Koilnya meleleh. Iya, meleleh di dalam anjing. Jadi 2 kali tuh turun setengah mesin. Kacau men. Udah tuh dibenerin 1 bulan, pulang mobilnya. Wah, udah nih normal lagi nih. Nggak lama, seminggu. Emang itu mobil tuh emang bonding banget ya sama gue ya. Berebetnya kayak launch control nih. Jadi kalau lu injek gitu. Kayak nge-launch control. Saya Adam. Iya. Keren sih. Jujur keren. Jadi gue waktu itu gue diemin. Gue kayak anjay, setiap kali mau salip orang nih banget gitu. Udah kacau deh. Abis itu ecunya kena lagi. Ya udahlah. Gue benerin semua, udah singkat cerita dengan sebenarnya masih banyak sih masalahnya sih. Cuma kalau gue ceritain mungkin kita jadi kayak satu film, mungkin bisa jadi 2 seri sih. Total tapi
Lu pegang berapa lama sampai lu putusin udahlah gue jual aja? Gue pegang mobil itu genap 1 tahun. 1 tahun. Gue beli Mei, gue jual Mei. Mei tahun lalu ya. Lu progres jual tuh kayak udah 2 bulan kayak gue jual aja deh apa? Di hari itu gue jual udah gue jual gitu. Karena menurut gue emang ini basically mesinnya udah gak sehat. Udah terlalu banyak nih yang bakal harus gue benerin lagi nih. Gue udah pusing banget. Akhirnya gue pikir ya udahlah kayak emang udah harus jual. Dan lu tebak deh, lu habis berapa? Menurut lo? Lu beli harga berapa? Gue beli 85. Habis kayak gue Mazda ya misalnya. Wah kalau 2 kali. Tapi gue kan turun 2 setengahnya kali. 2 kali. Beli ECU wiring ulang loh. Gue juga wiring ulang kan. Beli ECU lagi gue. Ternyata bukan ECU-nya, kabel doang. Montirnya udah kagak enak sama gue. Om, udah berapa bulan gitu dia nyariin kabel yang konslet kan, apa masalah ada kenapa nggak mau nyala. Akhirnya bilang, om ini kayaknya ECU-nya om. Ya udah saya cariin ECU. Gue cariin ECU bekas. Udah gue video ini dari awal copot tuh masih nyala di mobilnya. Harusnya di mobil gue aman dong. Bawa pasang. Ya om nggak bisa om. Tapi semenjak itu dia mau diagnosa apapun jadi takut. Oh karena dia ada keraguan. Iya dia jadi ragu. Ya udah makin lama akhirnya gue pindah bukan gara-gara nggak enak, gue juga nggak masalah. Karena gue pun ya udah gue ngerasa dari penjelasan dia oke juga. Tapi sejujurnya memang menurut gue pelihara mobil tua tuh nggak segampang itu. Emang. Maksudnya untuk indikasinya tuh juga nggak kayak yang kalau kita connect nih. Iya, OBD. Oh ini rusak ini. Ternyata tuh banyak varian lain tuh. Iya. Yang ini bisa karena Apalagi ini. nggak ada OBD lebih parah lagi. Iya. Yang ada OBD aja kadang-kadang diagnosanya mesti pinter. Ya makanya lah. Gue tebak 60. 60 aja sebenarnya menurut gua udah nggak normal ya buat Iya, soalnya lu dua kali. Iya. Gua abis tuh kurang lebih itu totalnya 98. 100 lah. 100 tuh. Itu karena R&D berkali-kali. Wah, pahit itu pahit. Emang itu mobil pertama? Bukan mobil pertama. Mobil BMW pertama gua pertama. itu BMW pertama gua. BMW pertama lu? Dan itu bikin gua bener-bener kapok ya. Tapi ini bukan buat kayak kalau teman-teman mau beli BMW ya beli-beli aja. Cuman Jangan beli ya N42. lu udah tahu nih indikasinya ada wah ini ada nyebrang atau apa. Udah lu jangan beli dah. Lu Iya cari sih. unit lain. Nggak usah mau bonding dah. Iya, itu bener tuh. Sebenarnya yang paling penting emang waktu lu ngeliat itu lu mesti telaten banget dah. Terus kalau emang udah jelek udah jangan lanjutin. Iya, Menurut benar. gua itu. Gue beli 39 jelek loh. Jeleknya ini gimana nih? Lu ngeliat ada nyebrang. Enggak. Gue nggak nyebrang nggak ada mesin kering. Terus? Selang dari apa sih yang kotak ke master rem nggak? Oke. Itu selangnya dua-duanya putus. Kalau itu kemungkinan gue juga masih ambil. Kalau yang lain-lainnya ger. Karena menurut gue itu masalah kecil. Kalau gue beli 39, gue cari yang bahan banget. Oke. Gue udah siap waktu beli, gue udah siap. Ya udah kalau emang turun mesin, ya udah turun mesin gitu. Gue beli bener-bener busuk. Bumper depan hancur, bumper belakang hancur, lampu pecah. Ya, Mesin nggak jelas. cat. Cat hancur. Oh, dia beli Mesin bahan Mesin nggak jelas. Mesin tuh nggak jelas sebenarnya. Makanya gue pokoknya intinya habis beli. Waktu gue beli, gue sampai cek sampai kolong-kolong kan. Kaki-kaki udah pasti ganti. Mesin kemungkinan turun setengah awalnya. Karena belum tahu kan. Terus habis itu bumper, body udah pasti ganti. Terus bahan banget lah. bahan banget pokoknya. Oke. Itu lu beli budget berapa? Gue beli itu cuman 32 juta. 32 juta. Lu Ya. tapi siapin berarti kan buat Habis benerinnya. Gue nyarinya emang 530. Iya, itu suatu yang sangat-sangat nice buat lu dapet. Ini Plus- ini good deal ya. Plus good dealnya adalah interiornya masih rapi banget. Kedua, joknya M5 walaupun red rim. Iya. Ori. Dapat jok M5 dia. Jadi dia sebenarnya lu tau gak joknya sendiri tahun berapa? 20 something ya? Ya. Tahu. Jadi gue pikir Satu udah. apa depan dua-duanya? Cuman belakang. Cuman Oh wow, 20. Iya. Itu Jadi sebenarnya lu udah untung. Lu anggapannya kalau lu jual, nah gue bilang ke dia, udah lu jual aja ini jok. joknya.
Gue baru pas gue beli, gue juga seminggu sebelumnya gue baru baca ada orang jual jok M5 ori, tapi bukan retrim, gue punya retrim kan. Ori itu dia jual cepat 25 langsung laku. Lu retrim aja mungkin mentok Ya. 18 lah. Iya, gue pikir gitu, makanya gue langsung gas mobilnya. Tapi gua kalau 18 gua beli Recaro sih. Itu waktu gua ambil mobil ya, setelah gua datang ada 2 orang lagi ngantri buat ngecek juga. Gue pikir bodo amat, gua ambil aja gitu. Tapi lu buat ngedandanin sampai proper nggak buildnya? Masih belum lah. Masih belum, Tapi itu udah waktu dia pakai tuh enak, dibetot-betot juga enak. Oh, itu habis berapa? 70-an hampir 80. Udah mau beli mobil? Belum. Oh, dapat mungkin jadinya 100. 100-an lah. Tapi lu cari E39 530. Iya, kalau yang Masih oke. nice juga harganya mungkin 120 bahkan ya. Iya. Kalau yang mulus ya, yang mulus banget. Itu gua dari pen. Iya. Sebenarnya menurut gua itu dia plannya juga bagus. Iya, iya. Misal gua juga mau beli mobil nih. Gua pasti lihat dari harga paling oke-nya, terus gua kurang-kurangin dari kurangnya mobil yang lagi gua lihat. Ya. Terus ntar gua tambahin sama hitung-hitungan. Ini kira-kira kerjain ini itu, gua habisnya sama nggak gitu. Iya. Benar. Ya. Gokil sih. Emang jadi satu dia belinya emang bahan, kalau gua beli setengah jadi. Tapi kalau in overall ya, maksudnya idealnya yang kayak dia. Idealnya kayak gitu. Tapi kalau bisa, lu harus sudah ada bengkel yang lu percaya dulu. Iya, kalau nggak punya bengkel susah. Karena Gua BMW tuh pada nggak saat itu, gua ada bengkel yang gua kira gua bisa percaya. Tetap. Ternyata nggak bisa dipercaya, Iya. gitu. Kecuali yang Om Saiful ngetakir tuh oke. Itu terakhir dipegang sama Om Saiful, top banget. Belum. Ada mana? Bener-bener top. Ya udah, begini. Coba lihat. Sorry. Tapi ya menurut gua ya, jadi in general ya kayak Akan bilang tuh tadi benar. Tapi itu bukan BMW doang lah. Semua mobil sebenarnya prosesnya kayak gitu. Cuma masalahnya kalau lu beli BMW ada masalah ini yang ini. Ya. Lu beli Mazda masalahnya yang ini. Bener-bener. Makanya itu juga salah satunya kenapa penting komunitas tuh. Like, Jujur, iya, itu ngebantu banget. jujur ya. Gua tanpa komunitas Mazda MX-6 Indonesia, gua akan benar-benar buta. Iya. Kan udah ChatGPT. Ada kadang-kadang yang bisa ini apa yang kayak akal-akalan ChatGPT nggak bisa menurut gua. Nah, justru yang bikin ChatGPT itu nggak bisa bekerja sebagaimana mestinya, itu karena mobilnya tuh udah banyak diakalin. Oh. Jadi udah nggak sesuai Nggak sesuai buku manualnya. Iya. Sedangkan maksudnya kalau lu komunitas kan ya emang akal-akalannya masih masuk gak sih? Apa enggak belum? Kalau komunitas bukan akalannya masih masuk. Gue ketemu bengkel yang setiap orang komunitas tuh datangnya ke situ. Dia tuh udah tahu ini mobil tuh pasti diakalinnya begini. Oh. Iya. Jadi udah proven, udah terbukti. Dia udah yakin banget, oh mobil ini lu gara-gara diakalin begini. Karena dia udah pegang banyak banget. Sama dia dibenahin, udah selesai. Nyeboknya jadi lebih gampang. Bahkan lu inget nggak yang mobil gua konslet tachometer mati? Itu kan gara-gara konslet kan? Itu tuh kita ngeruntutin dulu, kenapa tiba-tiba bisa konslet? Gara-gara gua ganti koil, ya kan? Ternyata masang koilnya salah. Itu sampai sejauh itu. Iya, Nyampe ke speedometer. iya. Dia cuma benerin jalurnya, dia juga awalnya nggak yakin. Cuma dia kan dia nanya dulu, lu mulai konslet gara-gara apa? Sebelum itu saya ganti koil sih om. Gitu. Oh ya udah, coba dicek koilnya. Dia benerin jalurnya, dia bilang nggak usah bayar. Yang penting gue dikabarin aja, gitu. Dikabarin apa? Bener apa enggak? Kalau dikabarin bener, Nggak usah bayar. Dia cuma pengen tahu bener apa enggak, supaya dia ilmunya makin nambah kayaknya gitu. berarti percobaan dong. Iya, Pokoknya. Ya in return dari hasil kerjanya ya dia dapat ilmu lah. iya Iya. gitu. Oke lah, bengkel begitu enak. Makanya Enak banget. bengkel komunitas udah Tapi enak. yang kedua tuh menurut gua susahnya tuh sekarang bengkel-bengkel tuh jujur tuh juga susah. Jujuran tuh mahal banget menurut gua. Kayak Bener. kadang-kadang tuh nggak sepenuhnya bener gitu loh. Maksud gua gini, kayak gua paham kalau lo mau ambil untung oke gitu loh. Tapi jangan sampai yang kayak kasusnya gua gitu.
spare part ini dituker, apa ini itu kalau udah kayak gitu lu reputasi kan kayak gimana ya, orang gimana mau percaya. Bener, tapi gue udah punya kebiasaan, misal nih gue nggak kenal banget bengkelnya, mobil nggak bakal gue tinggal. Ya. Mobil tuh nggak bakal gue tinggal kalau bengkelnya gue nggak kenal. Wah berarti gue kayak Wah. gitu. Tapi susah kalau lu dapat rekomendasi bengkelnya. Lu harus tinggal mobil. Nah itu tergantung. Misalnya kerusakan, contoh ya, dulu gue bangun Ford. Itu kalau orang nanya, Lix lu bangun mobil tua Mazda MX-6 gitu nggak pusing apa? Kagak, nggak ada pusing-pusingnya Mazda MX-6. Bangun Ford gue, itu lu bayangin nih mogok tengah jalan mau nangis, gue mau nangis, bener-bener mau nangis. Ford apa? Ford Ranger, bekas tambang Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, KT platnya. Terus gue punya teman sih kayak gitu sih, sampai sekarang masih jogrok. Gue nggak jogrok, itu mah gue Sampai sekarang masih ada tuh mobil. udah gue jual. Orang yang mau beli ya, gue bilang tawar aja di tempat. Kalau misalnya ketemu hal yang bikin lu ngerasa harganya nggak cocok, lu tawar, pasti gue oke. Dia udah nyoba nih, dia sampai bilang, wah saya nggak berani nawar kalau gini. Dibeli nggak pakai ditawar, 130. Asik. Gue beli 72. Tapi lu benerin berapa? Bener-benerin mungkin udah ya 120-an. Udah mau belinya ya. Udah belinya. Turbo bagus, gue cuma ganti injektor. Ganti injektor juga gue nyari terus. Injektor lu tebak deh berapa? Satu biasa. 1 jutaan. 1-2 juta. Kali 4. Iya terus. Gue dapat 3-2 juta. 2 juta copotan. Copotan, tapi masih bagus. Kan kita bisa lihat dari debit. Oh ini masih oke nih angkanya. Kalau di OBD kan antara 0 sampai 1. Ya. Masih mendekati ke 0,05 Ya. tinggi. Ya udahlah, ambil. Terus gua kalibrasi ulang. Kenapa gua cuma ganti 3? Karena yang terakhir masih 0,6. Kalibrasi jadi 0,8. Bagus. Masih aman. Itu gua belajar nyari barang. Ford kan nyari barang susah. Perlu kesabaran tuh. Nah, gua hoki. Temen SMA gua distributor, importir langsung barang-barang Ford. Jadi gua ada apa? Halo? Namanya Karta. Bengkelnya apa ya namanya? Indojaya apa ya? Udah jadi knalpot. Bukan. Beda bengkel. Beda. Ya itulah. Gua hokinya gitu. Tuh gua dari, jadi emang gua sama orang tua gua tuh selalu dikasih dari main motor ya. Motor juga dikasih yang nggak umum lah. Minerva Mat S 125 SACHS. Lah napas dulu deh. Kebayang nggak tuh motornya? Enggak anjing. Gua aja itu Minerva aja gua masih mikir bentuknya kayak Vespa kah? Minerva Mat Bebek S kah? 125 SACHS. Terus dikasih, awalnya disuruh milih gua mau mobil TAF GT, keren tuh, Pasti keren. Ford Ranger atau Grand Livina. Grand Livina udah nggak ada gua, Udah skip ya. udah skip gua. Kurang style. Iya, Ford Ranger sama TAF GT. Salahnya gua milihnya Ford Ranger. Masih lu tahu. Wah, Mungkin gua masih kurang explore kali ya dunia otomotif. Tapi setelah gua tahu TAF GT, sayang banget. Enggak lah. Lu harus ambil good side-nya. Kalau lu nggak ketemu Ranger, mungkin ilmu lu belum sejauh ini. Bener. Ya kan? Nah, itu yang menurut gua emang orang tua gua tuh, bokap gua ya terutama, ngasih mobil yang motor kayak gitu, mobil kayak gitu, biar gua belajar. Tapi gue setuju lah. Emang harus ada namanya mobil belajar. Kalau menurut gue, Bener. karena kayak berdasarkan cerita lu, gue sekarang beli mobil, ya gue cari kayak ada sebusuk-busuknya, kita budgetin apa ini itu. Kalau masuk ambil. Iya, jadi nggak mau yang kayak maksain lagi kayak dulu. Iya. Kalau dulu kan mungkin ya namanya mungkin kita anak mobil baru gitu ya, ngeliatnya tuh oh fisik dulu nih nomor 1 ya di kepala gua. Oh berarti nggak boleh bekas tabrak nih, cari 108. Ternyata tuh Bukan itu doang tuh yang jadi main faktornya. Karena kan mungkin gua mikirnya, oh one day kalau gua mau jual mungkin
kalau udah bekas tabrak tuh orang tuh lebih gimana gitu dibandingkan kayak bekas orang turun mesin gitu loh. Ternyata Nggak juga. Ternyata mesin tuh ya jantungnya John. Ya pelajaran aja sih. Kalau kesimpulannya kalau mau bangun mobil harus terjun juga. Iya. Jangan lu mau Terima jadi. taruh bengkel terima beres gitu. Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Contohnya Mazda MX-6 gua aja. Iya sih. Kenapa gua ke ChatGPT? Orang bengkelnya udah ini daripada kita nebak-nebak dan terus salah, lu habis duit lebih banyak, mending lu bawa pulang dulu, lu cari komunitasnya. Di gue digituin. Untungnya gua ketemu sama bengkel yang baik. Baik. Ya, tapi Shout out buat Om Anyen namanya. Namanya Ades Prima di Mambonjol. Dia juga bilang, ini montir gue kemungkinan bisa lama kalau suruh diagnosa. Mending lu bawa balik dulu aja, lu pakai. Oh ya udah Om, thank you. Ah, bingung kan mau ngapain? ChatGPT lah. berarti itu awal mulanya kayak pusing tuh ya. Iya. Emang karena apa kepusingan yang terjadi gitu. Gua aja yang udah nongkrongin, gua ada kecolongan satu waktu bangun E39 itu. Nongkrongin padahal. Ya. Gua kecolongannya waktu gua nggak bisa datang. Stang piston gua Wah, diganti jadi punyanya 523 apa 525? Stang piston ya. Iya. Lagi turun tuh. Stang piston gua ditukar. Lagi Dan turun ternyata setengah. Iya, lagi turun full. Dan ternyata emang stang piston 530 kalau Oh iya banyak lah. yang nyari buat stroke up gitu Iya kan. lah, buat stroker. Dijual lagi kayak sama dia, diganti 52. Kalau nggak 523 525. Ngempos dong. Ngempos. Tapi kan gua nggak gitu gimana ya? Waktu naik, waktu masuk stang gitu kan gua ngeliatin kan. Itu kecolongannya di situ. Lu sadarnya pas udah masuk? Gua sadarnya waktu udah setahun turun mesin kedua. turun mesin kedua. Wah, Tapi Karena knocking mesinnya. Iya. lu bayangin dong, mobil dia 1 tahun dengan kondisi gitu. Makanya. Aman aja. Aman. Itu mesinnya sih kalau bukan kuat apalagi anjing kalau kata gua mah. Oh iya, M54 P30 top. dengan jamu mah 52. Tapi serunya Lik dulu kalau karena waktu itu BMW semua nih. Jadi misalnya gue bilang, "Oh, ya gue coilover nih." Terus dia langsung kayak gitu. Tapi suara mesin lu gini gak? Ampun, gitu kan langsung izin. Tapi emang knalpot gue cakep. Bikinan Indo Jaya. Oh, itu jadi knalpot. Om Acin. Gue juga penasaran nih. Kan maksudnya kalau misalnya udah selesai, pasti berbet gue hilangin dulu. Spare part udah datang. Gue pengen bikin berbetnya selesai. Gue pengen knalpotnya, suaranya. Gue pengen tahu nih suara dia tuh optimalnya seapa. Soalnya jarang yang main F-Engine loh. Ya. Iya kan? Lu pernah F-Engine tuh sama kayak Maestro juga gak? Maestro apa ya? Coba. Kayak F20 deh. Coba. Kalau F20 nya Mazda bukan kan? Ada Mazda tuh ngeluarin F2, bukan F20. Oh, F2 sama F2T. beda ya? Beda. Coba F20 Honda versus F2 Mazda. Anjing, ChatGPT lagi lu. Different. Beda. Gue pikir tuh gara-gara kepalanya F, dia mirip-mirip nih. Beda. Coba siapa yang bangun mobil F-Engine? F apa sih ini kan? F3. FE3 kalau gua. Tapi sebenarnya mirip-mirip. Kalau yang F2 tuh 2200. Tapi dia tahunnya sama nih, 1980 Iya. sama 9. Betul, baterai gua juga udah mau habis. Kayaknya sampai sini aja makan siang kita. Oke. Bye-bye guys. Bye guys. Bye. Kalau misalnya kalian seneng, ini kan pertama kali ya. Kalau misalnya kalian seneng sama format-format kayak gini, ini juga permintaan teman-teman di Instagram. Komen aja kita mesti ngobrolin apa. Nanti di makan siang selanjutnya gue bahas teman-teman. Shout out buat kita Karbon, thank you udah mau nemenin makan siang. Aman. Thank you. Kita lanjut di makan siang berikutnya teman. Bye bye. Jadi ada topik tuh kan. Topiknya banyak sih tapi. Gua rasa kalau misal dengan Ini tapi nggak apa-apa nih. Tadi lu punya beef sama siapa namanya? Oh enggak apa-apa. Gue justru akan mencoba buat semua orang buat Jangan sampai. jangan sampai ke sana. Karena gue ke Miracle
ke bengkel Miracle, gue ceritain Dodi, udah langsung wah lu salah bengkel. Lu udah Oh. kayak gitu. Jadi ya preventif lah, biar orang tuh nggak ke dia gitu. Karena emang ya menurut gue orang boleh berubah gitu loh, Li. Tapi maksudnya kalau track record gitu, masa bukan gue doang yang ketipu. Itu masanya gong banget loh. Gue jadi, lu bayangin karena itu gue jadi buangnya tuh jadi sebaik itu, yang Iya. sebenarnya mestinya nggak segitu gitu loh. Sampai lu Berdarah itu. Stang gua juga ditukar sama dia. Satu bengkel ini kita. Iya makanya kan gue bilang korbannya bukan satu, banyak. Radiator gua nih. Jadi caranya dia gini nih. Ada 239 di bengkel dia. Satu punya gua, tuh punya customernya. Customernya masalahnya apa gitu kan. Gua masalah di radiator. Gua nggak ada masalah radiator, gua masalah lain nih. Terus waktu dia cek, dia ngomong ke gua gini, dikabarin. Om, radiatornya mampet nih. Gua udah coba tembak air, nggak keluar di ujung, keluarnya dikit banget gitu kan. Ternyata apa? Sebenarnya radiator gua ada masalah. biar lu beli Radiator gua di